Berikut 8 fakta menarik mengenai Yakobus anak Alfeus. Pertama, Yakobus mantan pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus lahir di Galilea di masa pemerintahan Kekaisaran Romawi. Nama Alfeus sendiri berasal dari nama ayahnya, sedangkan ibunya bernama Maria. Markus 15 ayat 40. Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Yakobus anak Alfeus bekerja sebagai seorang pemungut cukai dengan tugas sebagai kolektor pajak tanpa paksaan kepada rakyat maupun para pedagang. Kedua, julukan-julukan untuk Yakobus anak Alfeus. Beberapa julukan yang digunakan untuk merujuk pada Yakobus anak Alfeus antara lain Yakobus yang adil atau Yakobus yang benar. Yakobus anak Alfeus sering juga disebut Yakobus muda atau dalam bahasa Latin disebut homikros yang berarti yang kecil. Markus 15 ayat 40. Ketiga, Yakobus Alfeus berbeda dengan Yakobus tua. Ada 2 nama murid Yesus yang bernama Yakobus. Selain Yakobus muda, ada juga Yakobus tua. Keduanya adalah murid Yesus yang berbeda. Ayah Yakobus tua adalah Zebedeus, sedangkan ibunya bernama Salome. Alasan penyebutan Yakobus muda diduga disebabkan karena postur tubuhnya yang kecil dan usianya yang lebih muda dari Yakobus anak Zebedeus. Alasan lain menyebutkan bahwa Yakobus tua lebih dahulu dipilih menjadi murid dibandingkan Yakobus muda. Keempat, saudara Matius. Persamaan nama ayah dari Yakobus dan Matius mengindikasikan menjadi salah satu alasan teolog mempercayai bahwa mereka bersaudara. Selain itu, mereka juga memiliki profesi yang sama, yakni sebagai pemungut cukai. Markus 2 ayat 14. Dalam Injil Markus, nama lain dari Matius adalah Lewi. Diperkirakan Yakobus mengikuti Tuhan Yesus oleh karena perubahan hidup Matius yang lebih dulu bertobat. Kelima, nama Yakobus Alfeus hanya disebut dengan jelas sebanyak 4 kali dalam Alkitab. Alkitab menceritakan cukup banyak mengenai kehidupan dan pelayanan dari beberapa murid Tuhan Yesus. Sebaliknya, beberapa di antaranya tidak terlalu menonjol, salah satunya Rasul Yakobus anak Alfeus. Kehidupan, tugas, dan pelayanannya sangat jarang disebutkan dalam catatan kitab Injil. Dalam daftar 12 rasul yang dicatat dalam kitab Perjanjian Baru, nama Yakobus muda hanya disebutkan dengan jelas dalam Matius 10 ayat 3, Markus 3 ayat 18, Lukas 6 ayat 15, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Keenam, penulis kitab Surat Yakobus. Surat Yakobus adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru. Kitab ini digolongkan ke dalam surat-surat am atau surat-surat yang ditujukan untuk umum, bukan kepada pribadi atau jemaat tertentu. Penulisnya ialah Yakobus anak Alfeus yang memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Yakobus 1 ayat 1. Ketujuh, Soko guru jemaat. Alkitab tidak banyak mencatat tentang kebersamaan Yakobus Alfeus dengan Tuhan Yesus. Nama Yakobus mulai menonjol pada masa gereja mula-mula. Bahkan Paulus menyebut Yakobus disebut sebagai salah satu soko guru jemaat. Galatia 2 ayat 9. Yakobus mendapat kedudukan yang sama dengan Petrus dan Yohanes. Kedelapan, kematian Yakobus anak Alfeus. Beberapa cerita mengatakan bahwa Yakobus anak Alfeus mengabarkan Injil di Persia dan disalibkan di sana. Tetapi kita tidak mempunyai informasi nyata mengenai pelayanan terakhir dan kematiannya. Jika kita mengikuti catatan Gereja Katolik, maka Yakobus menjadi martir saat penganiayaan jemaat Yerusalem sekitar tahun 69 Masehi. Sementara jika menilik catatan di Gereja Ortodoks, Yakobus anak Alfeus dikisahkan melakukan penginjilan ke selatan Yerusalem, menelusuri Gaza hingga wilayah Ostrakine, saat ini El Felusiat, Mesir, dan wafat di sana.